Halo guys, balik lagi sama gua setelah kita tertidur pulas berapa bulan ya kita nggak konten lagi. Balik lagi sama gua di ini Natalius dan bersama Bang Iwan Fals. Iya. Ya, aduh. Bukan, gue gak pernah collab sama JKT Iya, sorry. Beda. Kita di segmen di mana ada Oza, di situ banyak wanita. Suara Kultura, Voice of the Culture. Gimana Bang tadi perjalanan ke sini? Nggak macet kan? Aman Banget ya. aman. Beda ya, on cam sama off cam ya. Sama. Sumringah banget kayaknya. Gini Bang, gue nih kan umur gue sekarang 26 ya. 26. 26. 96. Oh iya, Iya 96. Kayak banyak teman-teman gue ini nih yang seumuran gue atau bahkan di atas gue tuh suka resah sama percintaannya gitu Bang. Oke. Kan yang gue tau kan lu kayaknya expert banget nih di dunia perwanitaan, lu kan donjuan banget kan. Ya kalau patokan expert lu gue sih agak nyasar sih lu. Raden Rauf masih ada gitu mas gue. Enggak, gue gak percaya dia. Lu gak percaya dia? Sama lu aja gue percayanya. Soalnya di mana orang perjaka tuh biasanya lebih gacor Bang. Lebih gacor? Lebih gacor Oke, percintaannya. oke. Iya, soalnya gini loh. Teman-teman gue tuh suka ngomong, emang sebenarnya pacaran tuh perlu nggak sih having sex Bang ngewe? Menurut lu tuh gimana Bang? Gue sih teman perjaka gue ya kayak sisa terakhir tuh ya kalau yang Akbari itu juga masih sama Dustin. Dustin tapi ya. Dustin sekarang gue nggak tahu ya Tin ya kan dulu kan lu belum jadian gitu kan. Semoga masih. Amin. Dan ya maksudnya kalau mereka berdua sanggup sejauh ini berarti ya nggak harus dong. Akbari juga ya pacaran aja walaupun dia juga jarang sih sebenarnya dia sih ya. Nah maksudnya kayaknya nggak harus sih selama lo nemuin yang tepat aja ya. Kan cewek nggak senafsuan cowok bener nggak juga ya? Banyak Nggak sih yang tahu bilang sih itu. gini ya, kalau teori kata orang-orang di sekitar gue ya, cewek tuh sama cowok tuh mungkin hasratnya tuh bedanya ketika si ceweknya lagi emang pengen banget. Iya. Biasanya lebih brutal tuh katanya tuh. Ya gini, kalau cewek itu kalau emang lagi nafsu banget gitu, tapi jarang. Nah kalau kita Iya. kan di kampus aja ngelihat teman pakai baju ketat dikit bisa ngayal kemana-mana nih, berarti gitu kan. Gue pas kuliah aja sering buat ngaceng gue Bang. Pas kuliah kan? Pas kuliah, Iya. waduh di mana-mana. Lu kampus mana? Kalbis gue. Kalbis. Oke. Tahu Kalbis? Apa tuh? Waduh. Apa? Ini sensor ya. Ini sensor ya. Nama Anjing. kampus itu, nama kampus. Gak usah kata temen gue kayak gitu. Kalbe binus. Soalnya banyak temen gue yang bubar sama ceweknya, dari cowoknya yang minta putus atau ceweknya yang minta putus gara-gara pas pacaran kayak ngewenya nggak enak atau nggak Iya diajakin sih. ngewe nggak mau. Iya sih, gue juga dengar sih gitu-gitu sih sekarang ya. Tapi kayak dulu nggak ada deh kayak gitu deh. Antara nggak ada atau mungkin dulu sosmed belum luas. Orang tata krama ngobrol tuh nggak sebrutal sekarang ya kan. Iya. Gitu. Gue juga sering dapat nasihat kayak gitu kayak Za, lu harus nyobain nanti kalau lu mau merit gitu karena kalau misalkan ternyata lu cocok secara personal tapi ternyata pas ngewe gak enak juga nggak bisa. Ada juga nasihat kayak gitu. Makanya itu kadang tuh katanya kalau lo nikah sama-sama perjaka dan virgin, terus nikah ternyata nge-sexnya nggak enak, itu bisa timbul jadi orang mau mijit, selingkuh gitu kan. Iya sih. Itu sih itu yang gue takutin sebenarnya. Cuma kalau dari lu menurut lu berarti nggak sepenting itu. Mungkin karena gue juga belum tahu rasanya ya. Jadi kayak apa yang mau kita pertaruhkan gitu ya kan. Kayak mungkin gue nggak akan mengalami, maksudnya nggak tahu ya. Mungkin gue nggak akan mengalami ngewenya nggak enak sama istri gue nanti karena kan gue nggak pernah, jadi ya konsep ngewe secara basic aja udah pasti enak banget buat gue gitu. Karena kayak kok kita nggak enak ya, masa buat aku udah pecah banget ini bisa kayak gitu. Karena kan gue nggak pernah. Itu gong banget tuh ya. Iya, Gong karena kan gue banget nggak tuh. pernah kan. Itu Tapi lu dia. pernah dalam konteks hampir ngewe nggak? Hampir mah adalah beberapa kali adalah hampir ya. Boleh ceritain nggak Bang tuh hampir tuh kayak gimana waktu itu? Hampir garis besarnya kayak ya pacaran sama cewek gitu kan. Ya pasti ada aja godaan-godaan ke arah sana kan. Tapi ya gimana kita mempertahankan prinsip aja. Dan gak semua cewek memaksa, mungkin gak ada sih pernah yang maksa gue tuh kayak ayo dong masukin dong gaji Iya, gitu. aduh. Gak pernah ada sih sejauh ini untungnya ya. Kenalin dong kalau ada Bang. Ya. Aduh, gue kayak butuh banget tuh. belum pernah gue dapet yang kayak gitu. Tapi kalau hampir itu pernah. Hampir ya ada pernah. Benar sampai bugil-bugilan pernah Bang? Bugil-bugilan mungkin gak terlalu bugil banget ya kayak Half nude gitu ya. ya bugil beberapa kali aja lah, tapi itu pun juga nggak yang gimana banget gitu ya, nggak yang terlalu sehampir itu sih kayak nggak pernah juga gue. Tapi apa sih Bang patokan lu sampai lu bener-bener gue mempertahankan perjaka gue sampai di umur yang 30 ini Bang. Karena gini gue sebenarnya kayak prinsip masa muda lah gitu kan. Ya gue pas SMP tuh kayak berjanji sama diri gue sendiri, oke nih kita nongkrong boleh nih.
tapi gue nggak mau ngerokok, ya kan? Gue nggak mau minum, gue nggak mau makan babi, gue nggak mau seks bebas gitu kan. Tapi seperjalanan hidup ternyata ngerokok habis makan enak juga. Gitu kan. Babi ternyata lebih empuk dari sapi, gitu kan. Dan alkohol buat curhat kok seru nih. Nah, gitu kayak seenggaknya masih ada satu yang masih gue pegang dari itu. Gue di situ mikirnya. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang, karena kalau menurut gue lebih susah untuk nggak minum dibandingin nggak ngewe gitu. Oh iya. Iya kan? Soalnya gue nggak minum gue. Oh lu nggak minum? Gua, nah iya makanya. Jadi ya memilih racun masing-masing kalau kata Baskara Putra kan. Makanya gue betul. Rumah ke rumah banget tuh bang. Iya. Tapi gue ngerasa gara-gara gue nggak minum jadi sangean mulu anjing jadinya. Tapi minum juga bikin sange minum kan? Tergantung sih ya. Gue nggak bisa loh. Gue dulu pernah minum. Gue tuh berhenti tuh udah hampir 2 tahun kan. Oh lu sempet minum berarti? Sempet. Cuman ternyata lambung gue nggak nerima, nggak kuat. Jadi gue tahu limit kan. Iya. Kalau orang bilang banyak orang yang having sex tuh pas abis nokip terus ngewe katanya enak. Gue nggak pernah ngerasain loh bang. Gue nggak bisa sange loh kalau lagi. Tapi kayak logika drunk text gitu kan, atau kayak lu agresif banget ke cewek di klub itu kan gara-gara nafsu yang didasari alkohol menurut gue. Iya. Menurut gue ya, kayak buat apa lu drunk text gitu kan kayak. Tapi berarti lu sering ngerasain? Drunk text? Ya, pada masanya sih sering gitu tuh pas pagi kayak, misalnya kayak drunk text terus kayak begini terus kayak fuck answer. Gini tuh apa nih? Biasalah. Apa tuh sama itu? Ngocok Digify. Ya, yang tahu anjing anak Digimon banget lu. 97 ke atas doang. Tua, bener tua anjing. Kadang gitu kita nge-text, habis itu kayak setelah kita memuaskan diri sendiri kayak wah unsend message lah gitu. Sempet lah, tapi sekarang udah kagak itu permasalahan bocor lah gitu-gitu ya. Usually sih gue nggak bisa ya, maksudnya nafsu dalam keadaan alkohol nggak pernah bisa gue. Ya. Berarti temen-temen lu pacaran udah banyak banget yang udah having sex ya? Yang menjadi sebuah keharusan ya? Iyalah. Malah di foto sekarang orang udah pernah having sex dibandingin nggak pernah kayaknya tinggal sedikit teman-teman gue. Masih ada beberapa. Kayak bahkan banyak yang belum pacaran aja udah ngewe kan? Sekarang bukannya di foto kayak gitu di Gen Z? Ya. Aduh. Kayaknya ketuaan deh. Tapi banyak yang godain lu nggak cewek? Ya paling stranger di DM gitu-gitu. Kalau pas ketemu langsung? Ketemu langsung sih enggak sih. Paling ngajak foto doang gitu-gitu, nggak ada yang kayak lu lagi dugem, tiba-tiba ada yang Bang Oza, tiba-tiba mepet-mepet ke lu. Lu kan ganteng banget bang. Gue dugem juga jarang, gue nggak ada. Kayaknya nggak ada 5 kali gue dugem seumur hidup. Seriusan lu? Clubbing ya. Karena gue nyoba kayak kayak nggak buat gue. Ini gue lebih demen tuh minum yang tempat hening kayak gini nih. Terus kayak jadi gimana hidup lu Den? Udah kita panjang lebar tentang kehidupan gitu gue sebenarnya. Curhat gitu-gitu. Berarti lu membuat alkohol itu untuk sesuatu untuk merelaksasi pikiran lu gitu ya? Gue pernah marah-marah waktu itu. Jadi teman-teman SMA gue, bukan teman sekolah ya, maksudnya teman yang gue nongkrong waktu SMA gitu atau waktu kuliah gue lupa lah gitu. Ketemu, wah ayo bro, full tim nih malam ini, tapi di Holy Wings waktu itu. Belum tutup kan, Jaksel. Soalnya dia belum bikin promo buat Muhammad sama Maria gitu. Nah tapi pas gue kesana kan, waktu itu gue datang sini bawa salib gue bang. Iya. Wah diskon gede itu. Wits Kristen gue. Pas gue kesana kan live music kan, gue bilang, Fak ngapain di sini? Nanti kita ngobrol juga kagak gitu. Kita mau nontonin band doang. Berarti sesuatu yang keramaian itu lo nggak suka? Yang hiruk pikuk banget kayak gitu? Nggak terlalu suka gue. Maksudnya kalau untuk minum ya. Kalau misalnya memang acara musik gitu mah gue oke. Itu gue oke. Karena emang kita datang bukan buat ngobrol, bukan buat catch up kabar kan. Jadi ya udah. Emang buat nikmatin malam itu kan. Kalau kayak minum bareng teman-teman yang udah 6 tahun gak ketemu kan, menurut gue nggak perlu live music dong di situ. Nggak dapet kebersamaannya kan. Kayak lu ngomongnya harus toa banget. Makanya, terus lu paling bisa ngobrol sama samping lu doang. Kalau di sana kayak bro, lu masih sama cewek lu nggak? Lu kan susah banget itu, repot banget. Za, kerja apaan Za? Iya, nggak mungkin. Sorry. Diturunin ya tone suaranya, audionya. Makanya gue kayak kadang, apalagi sekarang coffee shop banyak yang live music tuh bang. Wah, iya, benar. Coffee shop tuh cukup speaker kecil sama Versa Besari, udah itu aja, udah nggak usah neko-neko. Nah dulu gue episode 3 podcast Kesal Aji itu tentang itu, tentang gue malas diajakin nongkrong ke tempat yang live music mulu. Iya. Itu dulu tuh. Makanya gue sekarang, gue sih bukannya menghancurkan rezeki para band reguler ya. Iya. Cuman kayak kalau gue sendiri tuh kalau ke coffee shop terus ada live music, justru gue ke coffee shop pengen ngobrol, kongko, santai. Itu tujuannya. Kalau mau musik kan di bar, gitu kan. Makanya gue ke coffee shop yang ada gitu kayak, aduh nggak masuk gue. Kalau coffee shop mungkin nggak masuk. Tapi kalau untuk yang bar atau klub juga masih banyak yang lebih suka live. Jadi yang kayak kita ini lebih sedikit sebenarnya. Karena mereka fungsinya juga ada. Misalnya lu
ngedate yang agak masih canggung, nah itu kan penyelamat tuh. Lu nggak perlu ngobrol banyak, Dengar musik. iya dengar musik, terus lu minum, Cheers, ya. pas maboknya baru pas di mobil pas mau pulang, nah itu kan dia terbantu. Iya di mobil cipokan ngewe. Iya, atau kayak bos-bos selingkuh gitu kan, lu mau ngobrol apa sama ani-ani, mendingan lu terdistract sama lagu-lagu aja gitu kan ibaratnya. Jadi Saya bang. masih berfungsi live music menurut gua sih. Iya. Cuma nggak tahu sih semenjak yang gua pandemi kan 2020 ya. Terakhir tuh gua ke bar kayak itu sekarang udah nggak masuk gua. Bar live music. Bar live musik mau bar live musik klub udah nggak masuk gue. Nggak tahu udah nggak nerima aja jiwa raga ini. Pandemi itu menaikkan pasar minum yang ngobrol memang. Karena kan lu mau nggak mau ke rumah temen lu lah atau ke apartemen temen lu gitu-gitu kan. Minum via Zoom dulu gue pernah, itu lebih susah lagi. Seriusan lu? Iya. Karena gini nih. Mabok online anjing. Nih misalnya kita bersembilan nih minum nih di sini nih sekarang. Kan gue bisa ngobrol sama lu doang kan. Sana ngobrol sendiri bisa kan? Bisa. Dan apa kabar lu? Lu nonton kan Lucu Fest, yang sana ngobrolin World Cup biasa aja. Nggak terganggu tuh. Nggak terganggu. Nah kalau minum via Zoom itu lu bisa harus satu topik doang loh. Bersembilan kayak ternyata kita nggak akrab-akrab banget men, gila. Nggak bisa topik gini gitu. Susah itu minum via Zoom waktu itu. Anjing kalau wifi-nya nggak bagus kurang banget tuh. Kurang banget anjing. Tapi makanya IndiHome kencengin dong. Yang paling tantangan itu topiknya harus satu doang, semuanya harus ngobrol kan. Iya, 9 orang itu. Itu kapan bang? 2020 tuh kayak gitu. 2019 kayaknya itu masih. 2020. Oh, tapi lu bilang kan pacaran tuh lu baru sekali seumur hidup ya? Pacaran yang status ya baru sekali gue. Itu SMA kuliah? Itu kuliah. Semester? Semester berapa ya? Pertengahan lah, 3 apa 4 gitu. Itu ada wanita yang tercantik yang pernah lu deketin dan pacaran? Itu mungkin tercantik enggak ya, tapi dia pinter orangnya dulu. Dia Cerot pinter tapi banget. orangnya bang? Apa? Cerot banget orangnya? Cerot banget orangnya dan dia banget. kayak lulusnya kayak tipe-tipe yang belum 4 tahun dulu lulus gitu. Kayak udah sudah aja gitu. Anjing pinter banget. Orang itu gua musuhin tuh. Anjing lu terlalu pinter banget. Pinter banget dia. Anjing terus akhirnya lu PDKT berapa lama tuh? PDKT gua jadi doi kan wedding singer gitu. Sorry bang, itu tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 14 kayaknya. Oh, Holy Wing belum naik banget itu ya. Holy Wing belum ada. Kan? Makanya dia nggak ngambil bar, waktu itu dia wedding sama kayak corporate gitulah gitu. Nah, jadi gue PDKT-nya waktu itu kayak satu jurusan. Apa? Satu jurusan beda kelas. Oh, beda kelas. Terus waktu itu gue kayak cover lagu buat di YouTube gitu-gitu. Terus dia manggung, gue jadi edisional gitu-gitu dulu. Apa gitarisnya apa drummernya lu? Gua gitar dulu, gitar. Gila, lu laki idaman banget sih, Bang. Lu laki idaman banget sih. Idaman apaan, Bang? Terus akhirnya PDKT berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Sebulanan lah kayaknya. Sebulanan Kayaknya. Lu masih nggak lu nembak gimana bang? Gua nembak. Gue jujur gue tipe orang yang nggak tahu gimana cara nembak. Kalau gua nembaknya gimana? Gue lupa kata-kata tapi di mobil pokoknya gua nembaknya di mobil. Sambil kocokin? Enggak, minumannya? Milkshake ya? Milkshake? Lu mah cabul bang? Nggak boleh gitu? Enggak, nembak sambil ngocok milkshake juga aneh kan? Oh iya sih bener. Enggak kan order dari Starbucks mungkin. Iya. Enggak, pokoknya di mobil gua nganterin pulang terus gua tembak di situ, maksudnya gitu. Langsung oke deh. Itu berapa lama pacaran? Enggak lama, gua kayak sebulan doang loh. Anjing cepet amat bang. Cepet. Bangsat. Cepetan lu daripada bikin IKTP. IKTP lebih lama. Iya. Bubarnya karena apa tuh bang? Sorry nih gue kepo kan, gue pengen tahu aja. Gue dulu belum bisa pacaran. Gue pacaran kan susah sebenarnya kan. Kayak lu harus ngabarin. Itu aja dulu gue roaming tuh sama konsep ngabarin, kayak aku di tongkrongannya gitu. Terus kayak kamu di mana? Udah di rumah gitu. Kok nggak ngabarin? Karena tidak terjadi apa-apa gitu dalam hati gue, cuman ya biasa aja gitu kan. Gue dulu belum bisa kultur itunya. Soalnya kalau gue sama cewek gue tuh, ya misalnya gue nyampe sebuah tempat, foto udah kita nggak usah chatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau dia rewel atau apa kan. Nyampe foto udah, kita nggak usah chatan gitu. Berarti zaman itu lu belum nyampe untuk hal seperti itu ya? Belum, dan kan kultur ngabarin itu dan kultur chattingan setiap saat yang sebenarnya bikin angka perceraian tuh lebih tinggi zaman sekarang dibanding dulu gitu. Emang gitu? Ya, karena gini, ini materi stand up-nya Chris Rock ya. Kayak dia bilang gini, kenapa sekarang orang banyak cerai gitu? Karena dulu bapak gue, ini kata Chris Rock, bapak gue berangkat kerja pagi di kantor, dia sibuk sendiri gitu. Nggak, istrinya juga sibuk sendiri. Jadi pas sore itu bapak gue tuh bisa kangen beneran sama nyokap gue. Nah pas pulang akhirnya mereka ngobrol, mereka quality time segala macem gitu. Nah kata Chris Rock, nah kalau sekarang bini lo ada di kantong lo sini nih, gimana lo mau lo malah takut yang ada ya? Betul. Nggak ngabarin langsung ngomel-ngomel. Langsung ngomel. Spill di TikTok, di Twitter. Tapi kan ada beberapa yang mau coba nerapkan kan kayak, ya udah kita nggak usah kabar-kabaran deh, pas malam aja gitu kan. Nah dia malah ngabarin ya cewek lain gitu. Wah. Ya enggak juga, mas gue emang udah beda zaman aja gitu. Kayak bokap gue ya. Iya.
Iya terus. Iya. Gitulah. Oh, berarti 1 bulan tuh gara-gara dia minta ngabarin mulu dia waktu itu. Satu sisi iya, dan guanya juga kayak kelewatan, bisa kayak sehari nggak ada kabar sama sekali gitu-gitu. Lu ngapain pacaran, Bang? Karena gua kira akan sama seperti PDKT aja gitu, kayak ngobrol seperlunya. Gue pikir gitu kan. Ternyata permainan yang berbeda. Sampai misalnya lu mau pacaran lagi nih. Misalnya nih ya, entah tahun depan nih lu udah pacaran lagi. Dengan sistem yang sama, lu bakal nyambung nggak sekarang? Kalau sekarang sih gue udah jago kayaknya ya. Waduh, gue apa udah tuh bisa jagonya? ngasih surprise pas di ulang tahun di depan rumahnya pakai gitar, itu udah nggak zaman kayak gitu ya. Dulu kan Masih zaman di Meksiko sih bang, sombrero, Iya, kalau kita iya, gitaran, iya. nah itu masih masuk tuh. dulu sering gue nemenin temen gue kayak gitu, kayak ting nong, dia keluar kita treng. Seru sih Namanya sebenarnya. dead squad lagi kan? Jangan ya. Waduh. Minimal bergerak ke 3 titik hitam masih Wah, Tapi aduh, kalau sama dong, Dead sama Squad dong. gak ada yang akustik soalnya Oh, kan. iya, bener, BK bener, masih bener. ada. Ada yang seringnya gitu nggak dulu? Kayaknya nggak Oh, relate iya, sih dia. nggak juga ya. Kalaupun relate Lisoy paling itu doang. Lagu akustik sini Masih kan. masuk ya? Masih masuk. masuk. Berarti kalau sekarang lu pacaran lagi dengan kayak gitu, lu masih udah bisa tuh ya? Gue udah bisa kayak gitu. Ngabar-ngabarin. Gue udah bisa. Tidak menjadi diri lo, lu siap? Itu gue bisa bikin itu menjadi diri gue. Seriusan lu bang? Bisa. Atau enggak ya kita nego lah, kayak Kita nego. sayang nggak usah kabar-kabar setiap saat banget ya, misalnya gitu kan. Bisa kayak gitu. Ya benar sih, maksudnya kalau kita kerja dari satu tempat ke satu tempat, kalau laporan mulu sih Mm-mm. capek sih. Tapi sendiri. Naik kendaraan, aku udah di mobil, wah tuh tai Itu sih. Mending lu terlalu. sopirin gua dah. Iya. Daripada banyak bacot ya kan. Dulu kan ada yang harus ngirim foto mulu gitu. Temen gue di kampus ada, karena kayak cowoknya posesif banget apa gimana gitu. Dari Gua zaman kayak, bala udah kayak gitu ya. iya gue kayak wah gila lu susah banget juga kayak gitu ya kan. Menurut lo itu toxic relationship nggak bang? Menurut gue itu agak toxic sih menurut gue. Kalau lu sampai harus ngirim foto gitu, terus kadang kayak kamunya mana gitu, takutnya itu. Tapi orang-orang toxic kayak gitu kan tercipta karena dia pernah ngalamin yang Diselingkuhin atau kayak ada juga orang-orang bangsat yang pakai foto kemarin gitu-gitu kan. Itu gua banget. Jadi wajar-wajar aja sebenarnya ada orang-orang toksik kayak gitu sih menurut gue sih. Soalnya gua pernah pacaran bang, bertahun-tahun, satu periode Jokowi lah pokoknya pacaran gua. 5 tahun lah ya. Iya 5 berarti ya. tahun. Iya. Terus ya kayak gitu bang, bener-bener kayak lu kalau nggak ngabarin, gua bakal dikasih timer bang. Gua hitung 1 sampai 5, kalau lu ngabarin atau lu nggak bales, lu bakal tahu akibatnya, digituin gua. Apa akibatnya tertentu? Kayak misalnya gua di spill lah, pokoknya gua orangnya nggak perhatian, bla bla bla. Wah sumpah ini real. Ini temen-temen gua nih pasti tahu cerita ini. Coba deh. Bener-bener pacaran sambil deg-degan setiap hari ya. Bener, gue kayak pacaran sama Brimob bang. Brimob ya, itu karena Brimob sih. Tamu lapornya 24 jam kan. Iya, makanya gue pacaran sama dia tuh dia bola ras panjang kan. Gimana? Takut banget, anjing. Itu sih susah itu mah. Iya, makanya gue harus laporan terus. Zenly. Lo tau Zenly nggak? Apa ya? Itu aplikasi yang bisa tahu lo di mana posisi lo. Oh iya itu. Kan 2003 udah mau berhenti tuh, udah nggak mau beroperasi lagi yang Zenly kan. Zenly, iya, Ya dia- lumayan tuh kan orang-orang yang suka selingkuh kan. Ya dia sadar ya kayak ini kayak aplikasi kita Toxic nih. kayak gitu, orang toxic. Makanya gue pernah waktu itu di Zenly itu gue kedetek ngelewatin orang yang dia nggak suka, cewek. Ngelewatin rumahnya. Memang itu jalur di situ. Jadi lo ada Zenly, cewek lo ada Zenly, cewek ini dia ada Zenly juga. Enggak, cewek Zenly ini jadi gini, kalau misalnya nih, Zenly kan ada nomor HP. Dari nomor HP. Di nomor HP. Jadi lu bisa kalau misalnya jadi ketika lu buka Zenly, nomor HP yang di kontak lu tuh bisa kelihatan tuh temen-temen lu tuh yang punya nomor itu di Zenly di mana. Kalau dia install Zenly juga. Nggak tahu deh kalau itu, pokoknya di itu adalah satu cewek. Oke. Gue ngelewat nggak sengaja kan, memang jalurnya di situ kan. Ah. Buset dah gue ditatar banget. Masa ya aku harus muter lewat sini dulu untuk sampai tujuan? Makanya gitu ya. gue apa gue mualaf aja ya nggak sama dia. Gue capek banget anjing. Ya itu kayak Black Mirror kan, lo nonton Black Mirror gak? Nonton. Jadi kan season 1 episode 3 tuh yang kayak handphone tuh ditanam di sini nanti menurut dia kan. Tahu ya. Terus setiap hari tuh kita direkam gitu kan. Iya, Jadi direkam di detect ya. Iya, misal berantem kayak aku ngomong gitu, masa? Nih. Nih lihat nih. Nah, itu kan udah Transkripnya keluar kan. Iya, Wah. gila itu. Wah anjing. Itu serem tuh kalau udah kayak gitu tuh. Pacaran sama HRD gue bangsa. Iya, makanya. Makanya gue waktu itu sampai akhirnya bisa bubar sih emang karena Indonesia mereka kan melawan arus kan. Melawan penjajah. Ya, akhirnya gue iya. melawan arus tuh akhirnya ya bersyukur. Bersyukur. Makanya buat orang-orang yang masih ngalamin gitu tolonglah. Uninstall Zenly dulu pertama lah step Iya, 1. iya, jangan install Zenly lah. Kalau emang ternyata pasangan lu selingkuh, bubar aja deh. Bubar aja lah ya. Bubar aja deh, pada kayak gitu toksik kan bang kan. Temen lu pernah ada yang setoksik banget yang pernah lu tahu? Iya, yang kayak misalkan diselingkuhin mulu tapi dimaafin mulu gitu kan. Menurut lu kenapa tuh bisa kayak gitu? Pandangan lu aja ya, pandangan lu aja. Apa ya? Kalau yang gua tau kan satu, terlanjur lama.
Itu sih yang paling ini Kedua, sih lama. gua takut nggak dapet yang seperti dia lagi di luar bangsatnya dia ya. Itu sih kalau dari gua. Iya, Kalau dari lu bang, iya. apa mungkin kontrolnya enak? Mungkin. Mungkin. Tapi iya ya, kebanyakan cewek yang memaafkan gitu ya. Biasanya kalau cowok cewek selingkuh sekali nih Ganti. gone udah. Iya, galau pasti galau. Iya. Cuman pasti bisa ganti kan. Kayaknya memaafkan cewek selingkuh lebih jarang dibanding memaafkan Cowok yang selingkuh. cowok yang selingkuh gitu kan. Ya mungkin itu kayak masih ada cewek-cewek yang kayak ya nggak terlalu parah lah selama dia sayangnya sama gue, mungkin gitu kan. Kayak selingkuh pijit itu masih banyak dimaafkan menurut gue dibandingin selingkuh hati gitu ya kan. Selingkuh pijit menurut lu wajar nggak? Kagak lah. Anjing itu salah banget. Fuck. Tapi ada orang-orang yang kayak gue gak selingkuh men, gue cuma pijit doang itu ya. Gue makan gak gue piara. Iya, gak gue pelihara gitu. Ya itu ibaratnya kayak ya gue nonton bokep tapi 4D gitu. Ya enggak men. Enggak sih, gak ada yang ngomong gitu. Tapi mungkin itu pembelaan yang bisa dipakai ya. Sayang. Boleh panggil temen lu gak bang? Ini kayak bokep tapi 4D gitu. Mungkin bisa tuh. Silakan untuk para fuckboy di luar sana ya bisa pakai pembelaan itu. Gentot bokep 4D keluar dari layar Nah, anjing. apa gini nih, ini pernah gue debatin di tongkrongan nih. Black Mirror lagi tapi nggak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Black Mirror season 5 episode 1 itu tentang game. Tentang game. Jadi kita main game nih. Lu nonton nggak abis itu? Ya situ belum. Satu doang, satu dua doang. Ini nggak spoiler kok. Jadi kita main game. Kita main Street Fighter. Street Fighter. Nah, misalnya gue masuk, maksudnya semacam Street Fighter ya. Misalnya Tekken misalnya. Tekken. Nah, gue pakai Jin gitu kan. Nah, pas gue masuk nih, jadi simulasi gitu. Gue ngerasain badan gue keker kayak Jin dan kayak gue atletis gitu. Misalnya gue nggak bisa loncat tinggi di sana bisa gitu. Nah, Jinnya Jin dan Jun kan? iya, Sahrul Gunawan itu. Jin dan Jun terus Udah ke wali kota kalau dia sekarang. Nah, tapi gue pakai Jin lawan main gue pakai misalkan Nina Williams yang seksi. itu gue gak tau, gue cuma Jin, Paul, Iya, Horan, itu ya, gue tau tuh. pokoknya karakter cewek seksi lah lu bayangin aja. Nah, yang main sebenarnya cowok. Tapi begitu dia masuk ke game itu, Jadi cewek. dia ngerasain jadi cewek. Jadi dia nggak nafsu sama badannya sendiri, dia nafsunya sama laki-laki gitu. Nah, terus main game kan, set. Nah, gua sebagai Jin, dia sebagai Nina nih, ngewe lah kita dari situ. Padahal temen gua cowok, gitu kan. Kayak set, ngewe. Terus pas kelar, set, wah ini kita gay nggak? Bisa gitu kan. Dicoba kan, ya udah coba kita cipokan gitu. Di dunia nyata, dites. Coba yuk bang. Iya jangan, belum ada game ya bang. Oh iya, sorry. Nah, pas dicoba, nggak ada rasa apa-apa, Den. Oh, hambar gitu? Kayak jijik, gue malah ciuman sama lo gitu. Berarti memang itu hanya di gamenya aja. Nah, jadi dia main game terus ngewe dalam game sama temennya yang cowok, tapi sebagai cewek gitu. Okay. Nah, menurut ini spoiler alert ya kalau lagi ngikutin Black Mirror. Ya udah bodo amat lah spoiler lah. Kalau itu juga udah beberapa tahun yang lalu seriusnya. Menurut yang satu kayak ini gue selingkuh dari istri gue kayak gini. Karena gue ngewe sama lo biarpun di dalam game doang gitu. Semua cowok sama cowok juga ya? Menurut yang satu lagi, enggak, ini kan enggak nyata. Ini kayak meta. Iya, ini kayak bokep or something katanya gitu. Nah, itu selingkuh nggak menurut lo kayak gitu? Menurut gue selingkuh. Selingkuh ya? Selingkuh. Menurut lu selingkuh? Nah, gue juga masih abu-abu tuh. Menurut gue, karena gini. menurut gue gini deh. Tergantung lu jujur gak ke cewek lu. Itu, batasnya itu. Kalau gue menurut gue selingkuh ya karena yang meragain itu kita. Kita sudah berasumsi bahwa boleh kali gue kayak ini kan cuma game gitu. Tapi menurut gue itu selingkuh. Walaupun badan lu nyata gini doang ya. Iya. Otak lu aja nih di dalam game gitu kan. Zina pikiran menurut gue. Di Kristen ada kok zina pikiran. Zina pikiran ada zina pikiran. Iya, itu menurut gue ya. Kalau orang lain gak setuju sih harus setuju. Iya. Gue juga belum paham sih gue itu selingkuh apa enggak sih, gue juga bingung itu. Gue ada temen gue ceweknya tuh kayak lu mau mijit nggak apa-apa sambil ngewe. Karena menurut gue sih udah salah ya. Soalnya dia bilang lu mau mijit. Jadi waktu itu temen gue ini pergi keluar kota sama ceweknya. Terus kebetulan ceweknya lagi menstruasi. Nah terus si ceweknya bilang kan cowoknya lagi ngebet banget tuh, udah sagapung habis ya kan. Terus ya udah kalau kamu mijit aja nggak apa-apa. Seriusan nggak apa-apa kan? Diizinin, cuman cowoknya sih nggak mau, temen gue itu. Emang gue tuh udah freak banget sih bang pacaran kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau diizinin sebenarnya agak fair ya sebetulnya ya. Fair sih, cuman nggak masuk di nalar gue aja sih kayak gitu. Kalau diizinin dan cowoknya memang mau sih menurut gue ya itu mungkin bagus bagi keduanya gitu ya. Tapi resiko lo mungkin cewek lo akan minta kompensasi juga someday. Iya someday. Nah kalau misalnya cewek lo, aku boleh dong bisa nyewa gigolo. Makan doang kan nggak miara. Nah, itu ya belum tentu si cowoknya nerima kan? Belum tentu cowoknya nerima kan, banyak nih cowoknya selingkuh.
boleh ceweknya selingkuh nggak boleh gitu kan. Iya banyak. Banyak banget yang kayak gitu kan. Gue tuh freak abis sih. Tapi temen lu ada yang masih suka mijit pas punya pacar? Masih dia itu membela itu kayak pijit mah nggak selingkuh men. Bangsat tuh. Kalau udah nikah mijit? Udah nikah sih gue belum ada ya kayaknya ya. Mungkin circle sekitar gue belum, kalau di stand up ya masih lebih banyak yang belum nikah kayaknya. Terus mijit. Dan kalau teman-teman gue yang nikah pun juga gue nggak tahu apakah dia mijit apa enggak gitu ya. Emang nggak ke blow up aja, nggak tahu Gue ya. nanya aja. Soalnya kan itu sering terjadi di dewasa ini kan. Sering. Pacaran, nikah, terus masih mijit Iya, gitu kan. Iya. Pahit sih, menurut pahit banget. Lu pernah mijit, Gung? Oh enggak ya. Putri nonton ya. Gue sering nanya ke temen-temen gue, Bang. Kadang temen gue ini nikah sama yang lebih tua kan. Iya. Atau yang beda cuma 2 tahun yang seumuran. Kan kadang kan ini sering terjadi ya. Cewek itu lebih cepat tua secara fisik. Iya. Lebih cepat keriput, Oke. kolagennya mulai menghilang. Oke. ya kan? Terus gue nanya, lu ketika tua, bini lu sudah tidak memuaskan secara mata, secara birahi, lu setia apa atau apa? Gue pasti mijit sih, dan dia bilang kayak gitu. Iya. Iya. Apakah lu akan seperti itu nggak, Bang? Semoga sih kagak ya. Semoga sih kagak ya. Semoga kagak sih. Apalagi kita kan belum nikah nih, Bang. Kita kan nggak tahu kan ketika Ataupun tua nanti. kalaupun iya, gue akan dengan cara temen tadi pakai approval dulu. Wow. Aku boleh nggak mijit gitu, karena daripada aku selingkuh sama tetangga samping kan, mendingan aku mijit gitu daripada kita awkward di acara RW kan, maksud gue. Poligami, bro. Nah, lebih berkah ya. Iya, lebih berkah. Kan yang penting adil. Lebih berkah ya sih. Ya makanya banyak yang kayak gitu loh. Makanya gue ini yang gue takutkan. Kalau lu berani menjaminkan lu akan setia. Tapi pakai izin juga percuma kan, kayak itu Aneh sih menurut gua. tetap dosa selingkuhnya sama kayak buat apa gue perjaka selama ini kalau gue ujung-ujungnya kayak gitu. Berarti gitu kan. Selingkuh selingkuh zina juga kan? Mending gue nunggu sampai game tadi rilis lah, game Black Mirror tadi lah. Terus gue ajak teman gue yang cowok kayak, bro lu pakai Nina ya bro ya. Besok gantian gue yang Nina gitu. Anjing. Jadi pengen beli skinnya nih kalau ada nih. Jadi maksud gue itu hal yang gue takutkan selama ini gitu loh. Iya sih. Iya. Kadang kalau kita pengen dapat yang awet muda banget, satu lu harus kaya. Atau enggak kedua, dapat yang jauh banget di bawah kita kan. Nah, kita mau nikah umur berapa? Lu pasti pengen nikah kan, Bang? Masih, dan emang kayaknya seks di pernikahan memang riskan ya. Karena kan kayak kita pas SMP nih kayak libido tinggi banget tuh. Kayak wah nonton bokep mulu segala macam, apa-apa sange di kelas gitu kan. Tapi abis itu kita ngelihat banyak buku-buku atau coach-coach yang mengajarkan supaya seks di pernikahan itu bisa berlangsung dengan lancar kan. Langgeng juga kan. Nah dulu gue mikir, anjing apakah perlu kayak gitu? Bukannya kita ini sange mulu setiap saat 24 jam gitu. Kok sampai harus ada bukunya untuk kayak gitu? Nah sekarang ternyata kalau kita pikir-pikir bener juga gitu. Kalau kita cuma satu cewek seumur hidup, kita mungkin perlu ya coach-coach dan buku-buku itu. Soalnya banyak kan juga ada yang udah nikah bertahun-tahun terus dia mijit, kondisi bininya masih mantep lah. Banyak. Cuman dia beralasan masa makan tempe mulu, bro. Itu dia, itu juga legendaris juga. Ini tidak bosan. Ya kan tempe protein kan. Tempe protein. Berotot, tapi pelernya. Ya. Iya. Lagian kenapa analogi bini lo tempe? Harusnya tengahnya masa makan sushi mulu bro. Nah, kan masih enak kan. Menaik dimsum Ben Hill kan. Iya, betul. Dimsum Ben Hill. Mantap. Datang ya teman Bang Oja. Itu yang gue takutin, dan apa namanya juga dengan perkembangan pergaulan yang makin brutal segala macem. Gue juga takut tuh kalau punya anak cewek kan. Nah kan. Terus lu gimana Bang untuk memprotect? Soalnya anak kan semakin dikekang malah makin liar kan. Makin mencoba segala cara untuk bisa lepas gitu. Nah lu seperti gue tuh kepikiran gue kalau kayak gitu. Lu kepikiran gak Bang? Gua kepikiran, tapi kayaknya anak cewek gua dia mungkin kalau nggak misalnya private school atau enggak sekolah internasional nih, jadi dia Bang, internasional malah makin galak, makin galak dong. Tapi anak gua ntar sukses-sukses Nicky Zevanya gitu, jadi kayak amin. Lu ke LA, adalah kalau lu memang bandel ya seenggaknya di Amerika lah ibaratnya gitu kan. Udah aibnya di sono aja. Iya, dan seenggaknya kan oke, anjing anak lu seks bebas dah gitu kan. Ya seenggaknya dia tur dunia bareng Heads in the Clouds kan, daripada anak lu udah seks bebas masuk Mustofa doang kayak gue dulu kan. Masuk dengan gue gitu ibaratnya kan. Jadi ada bayaran-bayarannya. Masih lebih better lah. Mustofa kenapa sih Bang? Mustofa enggak, pas gue mau udah normal. Emang gak normalnya kenapa Bang? Dulu kan katanya ada legend-legend ya pas sebelum gue masuk kan. Apa tuh? Roro Jonggrang. Beng-beng, katanya lo bawa beng-beng di mobil ntar apa tuh? Ntar ada yang nawar-nawar lah di mobil lah gitu kan. Ntar kita coba Gung. Sekarang mah udah gak ada gitu-gitu. Beng-beng gue buat 3 karton. Gue tebar-tebarin.
Iya kalau misalnya adik lu cewek kan bang ya, didikan orang tua lu kekang banget nggak, protektif banget nggak? Kekang, maksudnya jam pulang aja sama gua sama abang gua tuh beda banget. Dulu dia pulang jam 10 aja susah gitu pas. Adik lu cewek? Sama iya. Nah makanya gua kalau punya anak cewek juga kayaknya gua orang tua nyebelin takutnya gitu. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh kan. Takutnya gitu. Boleh kalau anak cewek lu udah SMA, pacar aku mau datang. Aduh, aku mau nonton nih. Iya makanya. Terus Black kayak, Panther udah tahun 2030 ya, 2080. Pak aku ada tugas makalah nih nginep ya di rumah Putri gitu kayak aduh nggak mungkin nih. Ibaratnya gitu kan. DWP JXPO Aduh. 3 hari aku nontonnya 3 hari nginep. Soalnya jauh perjalanan. Iya. Gimana tuh bang? Dari rumah pakai outer kan. Ya. Pasti dibuka di mobil tuh gitu kan. Serem memang sih sebenarnya. Kalau gue sih paling anak gue nanti cewek kalau dibilang mau DWP gue pakai dia APD sih. Full satu badan. Biar nggak bisa dibongkar. Atau baju astronot. Tapi kalau kita ngelarang banget jadi cewek freak juga takutnya anak-anak Iya, nanti. kan? Malas main sama dia, bapaknya nggak asik. Iya, takutnya kayak gitu. Jadi emang Serba salah sih. Serba salah. Mendingan cowok ya kayaknya. Mendingan anak cowok ya kayaknya. Makanya itu yang gak usah ngecewek gue kan. Maksudnya kamu bohongin orang tua kamu ya. Nggak tante, jangan nonton ya. Nonton acara Kristen aja di YouTube. Kalau cowok paling bandelnya biasanya satu kan, dia kayak ya kalau nggak seks, narkoba, judi, udah itu aja. 3 dong, nggak 1 dong. Maksudnya biasanya tuh Satu satu. kesatuan ya? Pasti temen lu yang gila judi ini nggak terlalu, ya mungkin seks juga tapi nggak terlalu yang gembor banget biasanya ya. Ada temen gue yang dia gila judi, tapi ngewe tuh kayak bodo amat gue, nggak penting. Makanya dia jarang pacaran dia. Sedangkan yang demen pijit kayak judi ngapain, fuck, mendingan kerja gitu, ibaratnya gitu kan. Mendingan Agung kan semua diewe. Boleh, bebas Gung. Bebas Gung, mantep Gung. Iya tuh gue datang apa pacar aku mau datang nih ngajak jalan, tuh gue udah kepikiran tuh. Nggak tahu kenapa soal temen-temen gue yang nakal punya anak cewek gitu loh. Iya Kenapa sih hukum alamnya seperti itu ya kan? Iya, ada yang bilang gitu juga katanya. Kalau lu bandel anak lo akan cewek dulu pertama gitu ya. Iya, kalau cowok takut gay. Aduh gitu lah. Aduh. Anjing LGBT. Walaupun sekarang Disney aja udah banyak yang gay sih Iya, kartun sih, tapi tetap aja kan. Kalau lu tentang gay aman gimana bang? Pendapat lu? Gue pro gay gitu. Ntar gue diserang sama kaum konservatif di Twitter. Betul. Wah lebih serem bro. Serem banget sih. Lebih serem itu. Ya lu bayangin Toy Story tapi Buzz Lightyear-nya tuh gay gitu. Saya non-biner, jangan panggil saya she. Pedofil tuh sama seperti kita, beda dia mencintai yang belum akil balik. Nah, vegan sama vegetarian itu beda pendapat. Gue dari dulu tuh udah suka sama cowok gitu loh, nggak bisa gue ganggu gugat.